Lah, otak ada lain namanya sarwane. Ya Allah, nah kalau sudah, nah jadi itu, enggak di dalam itu talingnya berarti masalah. Allahu Akbar. Jadi mama ini mempengaruhi paling penting dalam pendidikan anak. Nah maka dari itu kita jadi lelakian, perhatikan bila hendak kawin mengambil bini itu siapa namanya jadi bini. Kita melakuh bani itu jangan sembarangan. Itihi pahumaannya tuh baik ke kadar. Bila pahumaan tuh ada baik, jangan diambil diulah pahumaan. Tazawwajul wadudal walud, ujar Nabi. Kawinilah bibinian nang wadud dan walud. Wadud artinya penyayang, berisi sifat keibuan. Ketujuan kakanak, amun tak dapat bibini kada ketujuan kakanak, jangan diambil bini. Ujung kadang dia beranak anak seorang dibainya, ya kada penyayang. Nah cari bibinian tuh nang ketujuan kakanakan. Lalu dicari nang walud, bibinian tuh nang walud, ketujuh makan walud. Lain itu maknanya. Walud tuh artinya paanakan. Cari bini nang paanakan. Cari bini nang penyayang, cari bini nang paanakan. Kenapa kata Rasulullah? Aku himong bila umatku banyak. Jadi orang beranak banyak itu menghimongi Rasulullah. Nah itu bagus, beranak banyak, banyak anak banyak rezeki. Itu sudah pasti karena setiap anak tuh bawa rezeki seorang. Sama banyak bini, banyak juga rezeki. Jujur ya. Kawin pertama bawa rezeki, kawin kedua bawa keberkahan, kawin ketiga bawa keuntungan, kawin keempat membawa ketenangan. Jadi nama-nama nah hidup kada tenang-tenang bawa kawin 4 ikung, insya Allah tenang ya. Menuani ya. Tenang kan. Maka dasar jujur, orang kawin seikung aja lah kasih. Tuhan mengucap di Quran, iyakunu fuqara ayyuhnihimullah min fadlih. Jikalau kalian miskin bawa kawin lakas sugih. Seikung toh, apalagi 2 mungkinnya tambah sugih. Nah itu, tapi syaratnya harus adil. Mun kada adil kan usah. Nah kada adil ini maulah kita bermasalah di akhirat. Akhirnya kita bisa dapat murka Allah gara-gara kawin tahu anak kawin adil maka kada. Jadi lelaki dipikirkan juga, walaupun boleh kawin sampai 4 dipikirkan juga bisa adil apa kada. Enggak ada bisa adil kan usah. Enggak usah bae nasi ikong tuh jadi gulai. Nah, gitu. Kemudian Habib Ali Al-Habsyi beliau dididik diantar kepada guru-guru yang ada di sekitarnya, dan terlebih khusus Habib Ali ketika itu menemukan satu guru yang bisa membimbing zahir dan batin beliau. Siapa namanya? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas. Satu mat Habib Ali mengaji lawan sidin, tapi diluruk sidin ilmu berdaan. Nah, dia bisa tuan guru tuh kan meluruk ilmu dengan cara transfer bisa. Misalnya namanya apa? Orang diberi sidin tongkat, di sidin bila dapat tongkat kuning alim. Dah orangnya kada tapi alimnya asalnya beda dapat tongkat guru tadi langsung jadi orang alim bisa. Itu namanya ditransfer sidin lewat tongkat. Tapi modalnya sudah ada, modalnya alim dahulu. Ada mau buntat langsung dapat tongkat langsung alim pak, alim caranya gitu. Ada nang diludahi tuan guru langsung jadi orang alim. Mbah nang benganga di sini, cuk ludahi sini, alim langsung. Ada orang itu berkat diludahi tuan guru akhirnya jadi orang alim. Bahari atau almarhum Guru Bakri di Gambut itu kan asal usulnya orang Manarap, Danau Panggang. Bila kita ke danau itu kan Manarap melewati itu kampung Guru Bakri, Manarap situ. Jadi hebatnya turunan orang Amuntai ini lah rata-rata jadi orang besar di benua orang. Boleh hati, iwin-iwinnya Amuntai itu rata-rata jadi orang besar. Syekh Nuruddin Marbu, kenal dia Syekh Nuruddin Marbu. Itu jadi ulama besar di Indonesia. Ini siapa yang ada kenal dengan nama Syekh Nuruddin Marbu? Di Malaysia disegani pulang sini.
Isi pondok ada di Malaysia, di Bogor ada pondoknya. Aslinya orang mana? Harusan Amuntai. Syekh Nuruddin Marbu. Dr. Idham Khalid nanti duit 5.000 tuh. Orang mana? Amuntai. Dr. Idham Khalid. Abuya Pahdi Zamzam nambah kubur di Guntung Manggis tuh. Orang Amuntai, harusan juga. Abuya Guru Syukri Martapura masih hidup nih. Ulama besar, ulama sepuh Martapura, Amuntai, Sungai Malang. Harusan situ juga. Guru Bakri Manarap, Guru Zuhdi Alabiyu. Ayo hebatnya produk-produk Amuntai. Ayo ada kekembangan produk Amuntai itu luar biasa yang di benua orang. Ada Kiai Ali Syahbana Amuntai juga. Banyak ulama Amuntai jadi orang besar di Kuala Tungkal Jambi. Tahu kabian ulama sepuhnya Wayhibin yang jadi ulama besar Kiai Haji Hasan Basri. Orang mana Kiai Haji Hasan Basri? Kelahiran Alabiyu. Jadi ulama besar di Kuala Tungkal Jambi. Coba bayangkan hebatnya. Ada kekembangan produk Amuntai ini ya. Alhamdulillah kita tak kait juga dia Amuntai ya lah. Pakaian kita wangingin. Nah abah bisikai orang wangingin hau geding. Hau geding wangingin. Abah ulun tuh anu turunan wangingin hau geding. Nah diwet Amuntai aja lah. Bini ulun Amuntai pulang yang pertama nih. Amuntai. Nah kedua belum. Amuntai. Jadi luar biasa juga lah barokahnya tuh. Ada berkah apakah di Amuntai ini? Maka banyak benar menjadi ulama besar tuh di benua-benua orang jadinya luar biasa benar. Jadi Guru Bakri Bahari itu sebelum Sidin jadi tuan guru perahatan sekolah di Darussalam, Sidin pernah diludahi 2 kali. Pertama, Sidin diludahi oleh almarhum tuan guru Haji Makmur. Bila pian kadanau, pian pasti melewati kubah di Manarap di halaman masjid. Itu kubah tuan guru Haji Makmur yang biasa dihauli oleh guru Danau Rajembah. Guru Haji Makmur ini nang meludahi pertama kamuntung Guru Bakri. Ludahi sini. Nang kedua, Guru Bakri pernah diludahi oleh Wali Katum Abu Darat Barabai. Wali Katum tuh baik dihilangi Sidin. Sini dulu ke Sidin. Kakawanan Sidin turunan ke Guru Bakri di Riau. Sini dulu ikam. Banganga ludahi Tuan Guru. Berkat diludahi Tuan Guru jadi orang alim besar. Nah, itu. Cuma Sidin kan tidak minta, Bang, Tuan gurunya hendak meludahi. Ada kita kan jangan minta, guru ludahi kan dia. Karena lihatnya meludahi kak anak aja asaan kan, bagi meludahi orang Tuhan. Ulun suah anu dipaksa orang Tuhan kada dia ludahi tetap kada juga. Apa meludahi orang Tuhan? Kai minta ludahian ya kepala. Aku nang lilinian meludahi bapak meludahi orang tua bangga kai yang baik meludahi kakak aja asal meludahi orang tua. Kita tahakon meniup banyu, tahakon mentahnik kakanakan, memamahakan korma, tahakon kehitung daripada langsung cuk itu asa kayak apa kan. Nah itu berkat karena berkat diludahi oleh orang alim. Jadi Habib Ali Sidin mendapatkan samudra ilmu daripada gurunya yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kemudian Habib Ali jadi orang hebat, jadi orang besar. Habib Ali jadi orang besar, kemudian bisi murid, rata-rata muridnya Habib Ali jadi wali. Siapa? Anak-anak Sidin. Ada Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, Habib Alwi Al-Habsyi. Nang di Indonesia Habib Alwi. Habib Alwi diantaranya kan ada di Solo. Kemudian mengadakan Habib Anis. Itu anaknya Habib Ali. Rata-rata jadi wali besar. Murid-muridnya jadi wali. Di Indonesia nih banyak muridnya Habib Ali. Di antaranya sama namanya Ali juga, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi.
Kuitang, Jakarta. Itu murid Habib Ali pengarang maulid. Ada di Surabaya murid Sidin yang hanya semalam di haulnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kalau pian ziarah ke Ampel, di seputaran makam Ampel itu kan banyak makam-makam wali. Ada makam Sunan Ampel, ada Mbah Bolong, ada Mbah Soleh, nang kuburannya 9. Mbah itu ada lagi Ampel Kubah, nang bagian kantinnya. Nah situ makam Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, itu murid Habib Ali. Banyak seputaran Ampel itu kan banyak. Ada Habib Syekh Butuh Putih kan, di situ makamnya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini orang yang pertama kali mengadakan haul di Indonesia. Haul yang diadakan Sidin, haul Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad Tegal. Itu dihauli pertama oleh Habib Muhammad. Siapa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini? Murid Habib Ali. Ada lagi murid Sidin yang jadi wali besar, yang haulannya saben tahun diperingati oleh puluhan ribu manusia. Di Gresik, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar Gresik murid Habib Ali. Habib Ali sahibul maulid. Luar biasa benar orangnya. Kayak apa Habib Abu Bakar Gresik, karomatnya, ketinggian makomnya itu berkat didikan Habib Ali. Habib Ali ketika beliau berusia 68 tahun, beliau mendapat khatar Rabbani, gretek hati, untuk menulis ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka Sidin mendiktikan, anaknya menulis. 3 kali pertemuan selesai maulid Habsyi itu. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma syanuh. Itu Sidin mendikti aja, anaknya nama nulis. Nama nulis itu anak Sidin namanya Habib Muhammad Al-Habsyi. Ini nama nulis. 3 kali pertemuan selesai rawi maulid Habsyi semuaan. Ketiga-tiganya penulisan maulid Habsyi itu disaksikan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya maulid Habsyi itu berberkah ya. Makanya maulid Habsyi itu luar biasa barokahnya, karena waktu menulisnya aja Nabi Muhammad ada di higa. Coba bayangkan ya, hebatnya Habib Ali itu. Luar biasa benar, maulid Habsyi ini disaksikan oleh Nabi Muhammad. Makanya kita bisa merasakan kayak apa keberkahan maulid Habsyi. Sampaikan Kiai Hamid Pasuruan itu mengatakan Habib Ali itu menteri keuangannya Allah Ta'ala. Ibarat sistem kabinet kepresidenan yang ditunjuk Allah jadi menteri keuangan itu Habib Ali Al-Habsyi. Makanya orang nama amalkan maulid Habsyi itu kan ada dana miskinnya. Ada orang nama amalkan maulid Habsyi rata-rata jadi orang sugih. Nanti kurusa kumpul apa amalan Sidin saben malam Senin baca maulid Habsyi. Kayak apa kesugihan atau berusaha kumpul, sedekahnya aja bulanan main ratusan juta bahkan miliaran. Sugih liwar. Duit kata kawadahan bahasa orang kampung. Itu berkat mengamalkan maulid Habsyi. Nah kita pun mau hendak jua sugih, hendak kada kita jadi orang sugih? Hendak kada? Ada nah hendak jadi orang miskin, angkat tangan. Udah dijazahi amalannya langsung, hendak jadi orang miskin. Berataan orang hendak jadi sugih, tapi nasib berbeda. Nasib itu beda. Pian tahu kada pencirian orang sugih itu di mana? Tahu kada? Ada bawaan dalam parut yang kemungkinan ciri ini bisa jadi orang sugih. Coba kita lihat di telapak tangan kanan kita. Lihat di telapak tangan kanan kita. Di telapak tangan itu ada tulisan bahasa Arab angka 18. Bujur kah? Coba lihat di tangan dia. Telapak tangan kanan. Coba lihat. Ada angka 1, ada angka 8. Coba lihat di angka 1-nya. Angka 1-nya arahnya ke mana? Ya di situ cirinya. Apabila angka 1-nya mengarah ke jari tengah, ujungnya tuh mengarah ke jari tengah, bekilok ke jari tengah, itu ciri orang panyupan. Ciri orang panyupan dulu. Itu nomor pertama.
Itu ciri orang penyebar. Apabila angka satunya mengarah ke jari telunjuk, arah angka satu tuh ujungnya ke jari telunjuk, arahnya ini ciri orang pendustaan. Apabila angka satunya itu mengarah ke tengah-tengah antara telunjuk dan ibu jari, ke tengah sini, arahnya berkilok ke tengah sini. Nah ini ciri orang pengulir. Biar namun apa lagi orang pengulir bah. Lingkar, lingkur, berubah kayak adanya pergawi kadang mau uring saja gawian. Orang pengulir. Amun tanpa bini orang pengulir ada habis piring di lemari ketidinya bersuhi. Tanpa bini orang pengulir, maka biasanya pengulir tuh kawannya pemberangan. Orang ini sembrono, pemberangan benar. Ada tahu di kutang mana-mana malah pas. Tamu duduk di kursi tamu punya panjat ya tamu juga taruh kutang. Jakarta ukurannya alang-alang XXL. Jangan dibayangkan. Itu orang pemberangan. Orang mau urusan di dalam itu jangan tak keluar. Nah ngarannya di dalam, nah kayak tali pengikat gunung, segitiga pengaman itu di dalam mandakannya. Menjamurnya pun di dalam. Jangan baju jamur mandak itu di pagar di luar. Ya lalakian iror melihat gue jalan pun kayak digendal isinya aja. Lalakian tuh otak lo bina mau aja. Jadi lawan yang kita hindari itu usia lawan ada orang mencuntan bahaya banget ya. Nah mau orang mencuntan digawi urangin toh rau kasahangan awak. Apa? Makanya nanti dalam tuh bibiniannya di dalam mandak, jangan biar mandak di luar. Jamur di belakang rumah, nang rumah tuh aman maksudnya. Jamur di dalam, nang sekira-kira kena aja kalau di cahaya matahari. Jangan jamur di luar, di halaman, parkiran mobil jamur, atau di pagar ya apa? Nah, orang pembedakan ngarannya. Naudzubillah min dzalik bisi bini kobarana. Jadi tangan deh. Nah, apabila angka satunya mengarah ke tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah, ke tengah-tengah sini, nah ini ciri orang menjabai duit tarus. Itu ciri orang menjabai duit. Teman apa dia pakai dia bawa duit dalam parut. Bulan paling rancak tetap orang sugih, garis tangannya tak situ. Paling rancak ulun lihat di bini-bini sultan, hubungan nang Pak Haji 6 miliarder jutawan itu rata-rata garis tangannya itu tak sini. Dasar panditan orangnya. Nah itu ciri. Cuma ciri ini kadang mutlak bujur lah, karena nang menerjemahkan ini cuma manusia. Nang tahu sebenar-benarnya alamat itu cuma Allah. Jadi kita tetap berusaha, ikhtiar tetap kita jalankan. Nah, jangan putus asa. Bahamnya ciri kuning, cara ciri orang penyialan sama aja. Mereka udah cari sekali, ya sial sama sekali. Ada usaha kayak itu, artinya garis tangan nang kayak apapun, dia tetap berusaha, berikhtiar, mudahan dirubah Tuhan. Kan kayak itu tuh, supaya kita jadi orang baik kayak itu. Nah, berataan orang hendak sugih, berataan orang hendak nyaman. Salah satu resep jadi orang sugih, amalakan maulid habsyi. Ingatkan bila maulid habsyi, rawi maulid habsyi itu lebih penting daripada syairnya. Itu perlu diingat. Jangan kita fokus ke syair, rawinya kalau kita baca, luput. Rawinya itu lebih penting daripada syairnya. Itu yang paling penting, biar kada basyairan paling bahasa, tapi rawinya lengkap dibaca. Nah ini nantok barokahnya, itu nantok benar lah. Nah, jadi orang hendak berberkah, duitnya, rezekinya, amalkan maulid habsyi. Kawasa minggu sekali, alhamdulillah.
Kada kawa setengah bulan kah, sebulan sekali kah di rumah baca